muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith.
seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom on fire. On fire. Kayaknya baru 40 orang. Haleluya. Kita ini ada 500 orang. Kita angkat tangan dua-dua, katakan on fire. Amin. Kalau saya katakan shalom on fire, Bapak Ibu Saudara katakan on fire sambil bangkit berdiri. Haleluya. Shalom on fire. On fire. Shalom on fire. On fire. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari tengok kanan kirinya, depan belakang. Aku bersuka cita hari ini. Haleluya. Haleluya. Oke, kita berfellowship dulu sebentar ya. Sudah semua? Haleluya. Kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya hari-hari ini setiap kita yang masih terikat, yang terbelenggu dengan dosa, ketika kita memuji Tuhan dengan semangat, semuanya dibebaskan, dilepaskan. Amin. Amin. Siapa yang rindu lawatan Tuhan hari ini? Semua kita rindu lawat Tuhan. Amin. Yang rindu dilawat Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yes. Katakan. Lebih lagi. Saudara, amin. Dengan rasa kekalan membawa pembebasan bagi semua orang. Katakan kanan kirimu. Tidakkah kau tahu inilah tahun, yes, angkat tanganmu, bebaskan dan lompat tinggi-tinggi buat Tuhan, yeay. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan, sama-sama. Saudara, dengan sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yore? Angkat tanganmu, bebaskan tangan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasannya. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ya, tepuk tangan di atas kepala. Anak-anak muda, lebih semangat lagi. Yes. Yang lumpuh, lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun. Sekali lagi, ini tahun pembebasan. Ya, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Ya, yang lumpuh, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, sebab ini tahun Haleluya. 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 Boleh kita lompat tinggi-tinggi sambil katakan Yesus dahsyat. 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Engkau tetap Allah kami selama-lamanya. Yes.
ada yang nyanyi, siapa yang suruh nyanyi? Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saking semangatnya ya. Nggak disuruh nyanyi tapi nyanyi. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bawa jempolnya. Kita persiapkan jempol kita dan kita angkat jempol kita. Haleluya. Katakan kanan kirinya, dangdut itu asyik loh. Haleluya. Tapi dangdut yang di sini bukan dangdut yang di luar tadi ya. Haleluya. Di luar ada dangdutan. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita berdangdut ria. Kita pasti diberkati Tuhan. Mari angkat tangannya dua-dua jempolnya. Hanya Kau Tuhan, ya, sumber kekuatan, yes, kuasa-Mu tercurah asik bagi Tuhan biasa dengan-Mu Tuhan, yeah. Aku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi Tuhan. Boleh diputar badannya kalau bisa. Aku Tuhan, ya, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tetap Allah yang dahsyat. Mari kita berkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Kami percaya api lawatan-Mu sedang terjadi terus Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Bahkan kami kadang sampai tidak tahan akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak ingin pergi dari hadirat-Mu. Kami tidak ingin jauh dari-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ini kami. Dan biar sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Dunia, harta, cinta tidak mendapat menjauhkan kami daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Rabaya Shandaramo. Ya Rabaya Si. Mari angkat penyembahan-Mu. Mari angkat pujian-Mu. Mari angkat hati-Mu sembah Tuhan. Oh, sampai akhir menutup mata kami. Kami mau tetap setia Tuhan. Menerima mahkota kehidupan yang kekal. Yes Lord. Shadalamata kanaraya ralamo. Shadalamo. Hinarabaya shando. Yesus Tuhan. Yesus ajaib. Yesus perkasa. Yesus mulia. Ketika kami menyembah Engkau, ada mujizat-Mu turun Tuhan di tempat ini Tuhan. Mungkin kami juga yang di rumah-rumah yang sedang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Ketika kami Tuhan ada roh takut akan Tuhan, maka kekudusan, kesembuhan, kesuksesan, damai sejahtera itu ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Tuhan terus di tempat ini.
Bertatalah terus Tuhan, bertatalah terus Tuhan. Bertata terus Tuhan. Yes. Jesus, Jesus, Jesus. Pentakosta ketiga dari tempat ini. Api Pentakosta ketiga dari tempat ini membakar kami. Yes Lord. Yes Tuhan, kami mau terus tinggikan Engkau. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Ku tinggikan
dibaptisi Roh Kudus. Mari berdoa dalam roh. Sudah bangun iman saudara, bangun roh saudara. Burala barala marala burala 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 barala 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 barala. Burala 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 barala 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 barala. Hirala burala barala 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 barala. Hirala burala barala barala boya siarala burala barala barala ba. Hirala barala 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 ba. Hirala barala 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 barala. Hirala barala 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 ba. Horala barala 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 ba. Hirala barala 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 ba. Urala bayasyana burala burala barala burala barala ba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih buat hadirat-Mu ya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawat kami, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, memberkati yang kekurangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih buat segala anugerah dan kebaikan-Mu buat kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sebentar Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kami yang mendengar maupun yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, Shalom. Ya, puji Tuhan. Tes. Ya, pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Gembala dan seluruh pengerja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini di tempat ini. Nah, saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasal 14 ayatnya yang ke 24 sampai ayat yang ke-31 kita baca sama-sama saudara. Perikopnya Yesus berjalan di atas air. Ayat 24 sampai 31, 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Amin. Saudara, tema firman Tuhan hari ini yaitu jangan berhenti sebelum finish. Katakan jangan berhenti sampai finish. Ya. Saudara, salah satu tema yang luar biasa yang terpampang di GBI Motherland dan ini menjadi visi dan tujuan daripada gereja kita, saudara ya, yaitu bertuliskan ya, menuntaskan amanat agung, menjadi murid sampai finish. Ya, biarlah kita ini saudara terus menjadi murid Kristus. Ya. Tujuan kekristenan bukan untuk kaya. Kalau kaya, kita kaya itu karena bonus. Tujuan kekristenan kita saudara
yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Katakan amin. Menjadi murid Kristus, sebab seperti dikatakan malaikat pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan Yesus yang naik ke surga ini akan datang dengan cara yang sama, yaitu yang menyaksikan pada saat itu waktu dia naik ke surga adalah murid. Demikian juga pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, yang menyaksikan dan melihat yang diangkat adalah murid. Oleh sebab itu ke depan ini saudara, memang tema-tema firman Tuhan selalu berbicara tentang untuk menjadi murid dan bertahan terus menjadi murid sampai kedatangan Tuhan Yesus, sampai finish dalam hidup kita. Saudara, untuk jadi murid memang perlu proses, saudara. Enggak langsung jadi murid. Demikian juga murid-murid daripada Tuhan Yesus, saudara. Sebelum jadi murid yang dilepas sama Tuhan Yesus pada waktu dia udah naik ke surga, perlu diajar, saudara, dengan firman, diajar dengan bagaimana menghadapi tekanan yang luar biasa, saudara. Ya, kita tahu bagaimana Petrus yang tadinya penakut setelah jadi murid Kristus menjadi pemberani. Bahkan dia tidak takut mati lagi. Saudara ya, kalau dulu kan waktu Tuhan Yesus ditangkap hanya hamba gitu ya. Cuma nanya doang, kamu kan temannya yang ditangkap itu ya. Petrus langsung menyangkal 3 kali, saudara. Tetapi waktu Petrus jadi murid, saudara, bahkan mati Said pun dia nggak takut. Bahkan dikatakan dia berbahagia. Kenapa? Mengambil penderitaan sama dengan gurunya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini sudah Tuhan mau saudara dan saya, mari kita terus jadi murid sampai finish dalam hidup kita ini. Sekali lagi, tujuan hidup kita, tujuan kekristenan kita, bukan mau sama seperti pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Tapi tujuan kita sama seperti Kristus. Yang sepakat, yang mau katakan amin. Saudara, ini yang tujuan kita, saudara. Saudara, Pak Niko pernah ditanya, Pak Niko pernah ngomong gini, di doa pengerja dia bilang gini, udah urusin aja yang di depan kita ini, ya, jadikan mereka murid. Ya, makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita, saudara yang dibawa Pak Niko, kita harus jadi murid, amin. Kalau jadi murid, saudara bisa untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya. Bukan berarti jemaat baru tidak bisa saja, saudara. Tapi Tuhan mau saudara dan saya harus jadi murid. Ya, murid itu tidak dilihat dari berapa lama kita jadi orang Kristen, ya, atau lama jadi pengerja, saudara. Murid dilihat dari karakter dan kelakuan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, kita belajar dari sini, saudara, ya, di mana sebelumnya kan terjadi ada mujizat, saudara, memberi makan 5.000 orang. Kemudian setelah selesai, saudara, kira-kira mungkin kalau saya hitung-hitung jamnya ini, saudara, ya ini perhitungan saya aja. Jadi waktu Tuhan Yesus menyuruh orang itu pulang dan juga menyuruh murid-murid itu naik perahu, saya perkirakan mungkin sekitar jam 6 sore, saudara. Ya. Kemudian di kitab-kitab lain juga ditulis bahwa murid-murid itu di tengah danau itu jam 3 pagi. Nah, kalau jam 6 sampai jam 3 pagi, saya hitung-hitung, saudara, kurang lebih itu 9 jam. Ya. Padahal luas daripada danau itu, saudara, danau Galilea atau danau Tiberias, saudara, itu cuma 21 kali 12 kilometer. Ya. Jadi yang udah pernah ke sana pasti tahu lah. Masih bisa kita lihat gunungnya, masih kelihatan.
dari ujung ke ujung gitu, saudara. Kalau di laut kan cuma ngelihatnya ujungnya itu langit, kalau yang pernah ke laut gitu. Kalau kita di laut lihat ujungnya sana itu langit. Tapi Danau Galilea masih kelihatan, walaupun itu samar-samar. Karena luasnya itu hanya kurang lebih 21 kali 12 kilometer. Nah, saya bayangin saudara bahwa perjalanan ini saudara, orang yang pernah ke sana karena udah pakai motor ya perahunya. Dari ujung ke ujung sana pakai motor itu, karena biasanya cuma jatahnya di laut itu cuma kurang lebih 1 jam. Itu pun juga cuma berhenti di tengah laut. Jadi kalau memang jalan motong jalan saudara, nggak nyampe setengah jam udah nyampai. Nah pertanyaannya ini saudara 9 jam baru di tengah danau. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, ayo pergi. Nah pertanyaannya saudara, Tuhan Yesus tahu nggak di depan ada badai? Tuhan Yesus tahu nggak nanti jam 9, jam 8 itu ada badai? Saya percaya saudara Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Katakan amin. Saudara, dia tahu saudara. Tapi kenapa kok dia menyuruh muridnya duluan? Ya. Sedangkan dia sendiri tinggal di darat. Saudara, di kitab Markus di situ dikatakan saudara, bahwa waktu tengah-tengah malam saudara, kira-kira ya mungkin sekitar jam 3 itu saudara. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya betapa payahnya mendayung perahu itu saudara. Dengar saudara yang kasih oleh Tuhan, biar kita terus setia ikut Tuhan sampai finish. Para pelayan Tuhan di tempat ini setia sampai finish. Sebab setiap masalah pergumulan yang saudara hadapi, waktu engkau setia lakukan firman Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Katakan amin. Mungkin orang lain tidak tahu, gembala kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, pasangan kita nggak tahu apa penderitaan yang kita alami, tekanan yang kita alami. Tetapi Tuhan tahu pergumulanmu saudara. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Waktu kita dicobai, Tuhan buka jalan buat kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini yang Tuhan janjikan dan ini Tuhan yang kerjakan saudara. Dia tahu muridnya dalam kesulitan. Justru itu dia datang untuk menolong murid-muridnya saudara. Saudara, murid-murid ini saudara, Tuhan suruh, ayo pergi duluan ke seberang, nanti saya nyusul. Ya mungkin seperti itu saudara. Ya. Waktu mereka pergi karena dia senang dapat mujizat Tuhan, dia pergi dengan sukacita. Di tengah-tengah jalan ada badai saudara. Dia dayung saudara, dia maju mungkin 1 meter, mundur 3 meter ke belakang. Maju lagi mungkin dapat 5 meter, mundur 10 meter ke belakang. Enggak maju-maju saudara. Kadangkala dalam hidup kita saudara, ada jemaat nanya, Pak apalagi sih? Saya udah setia, saya udah melayani Tuhan. Saya udah lakukan firman Tuhan. Tapi kenapa kok badai silih berganti terjadi dalam hidup saya? Usaha saya bukannya tambah maju, tambah mundur ke belakang. Tapi dengar saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pencobaan yang kita alami Tuhan tahu saudara. Amin. Saudara, dalam logika saudara, waktu Tuhan Yesus naik perahu sama-sama dengan murid-muridnya, ya. Kemudian ada badai juga, air masuk dalam perahu saudara, apa yang terjadi? Murid-muridnya Petrus teriak-teriak, guru-guru kita binasa. Tetapi saudara, di sini yang kita baca saudara, mungkin saudara baca di kitab lain saudara, mereka lagi tidak teriak-teriak lagi saudara sama panggil-panggil gurunya saudara. Tapi mereka setia,
walaupun dia maju 2 meter, mundur 4 meter ke belakang, atau 5 meter dia maju, mundur lagi 10 meter, tetapi dia tetap setia mendayung perahu untuk ke depan. Saudara, apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, saudara, ya dalam kehidupan kita ini, biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Kita setia melayani Tuhan, saudara. Saudara, saya angkat jempol, jemaat di tempat ini. Waktu saya keluar, saya lihat di kaca, hujannya deras di luar, saudara. Tapi tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Jemaat Tuhan, bukan jemaat kambing yang takut sama hujan. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini adalah murid yang tidak mundur waktu ada masalah. Saudara, Tuhan izinkan badai terjadi buat murid-muridnya. Itu mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi murid yang sejati, yang tidak gampang menyerah. Hari ini saudara, saya mau encourage kita buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ya, biarlah kita terus setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia jadi murid sampai finish, saudara. Walaupun ada badai, ada masalah, setia lakukan firman Tuhan, saudara. Pasti Tuhan tolong kita, asal kita hidup dalam kebenaran. Oh, Bapak sih enak, ya pendeta, nggak tahu masalah. Ya, coba Bapak yang ngerasain. Saya udah ngalami, saudara. Saya sudah ngalami. Ya, bagaimana ya intimidasi, tekanan yang luar biasa pada waktu itu saya ngalami. Ya, saya bukan masalah sama rayon atau gembala rayon kita. Ya, pemimpin kita sangat baik, saudara. Ya, jangan sampai keluar dari sini, Pak Benyamin, ya ada masalah. Enggak, saudara ya. Saya tidak ada masalah dengan rayon atau pemimpin di atas saya, saudara. Atau sesama hamba Tuhan. Ini murni masalah pribadi. Ya. Yang membuat saya nggak kuat, saudara. Ya. Kalau jemaat Tuhan ya diberkati, atau mungkin jemaat Tuhan rohnya menyala-nyala, itu sukacita buat kami. Bukan karena dikasih berkat sama gembala itu membuat kami sukacita, bukan, saudara. Waktu jemaat Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu yang membuat kami bersukacita. Seorang gembala, saudara. Nah, saudara, saya ngalami suatu tekanan yang membuat saya, aduh, kok melayani kayak gini ya, gitu. Sampai-sampai udah nggak kuat. Kemudian intimidasinya, saya pikir pemimpin pernah ngomong kayaknya rasa-rasanya udah pengen mati gitu. Itu pernah saya ngalami, saudara. Ujiannya seperti, kalau hanya kekurangan, saya udah biasa kekurangan. Saya dari nol, dari Sulawesi nggak bawa apa-apa, saudara. Jadi kalau nggak punya apa-apa, saya udah nggak ini lagi, nggak heran lagi, saudara. Datang ke Pulau Jawa cuma bawa tas yang kecil, saudara, yang tenteng itu, saudara. Nggak bawa apa-apa, saudara. Ya. Kalau boleh berdiri tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi kalau kekurangan saya udah kuat lah, saudara. Kalau diserang orang, dibenci sama orang, udah kuat, saudara. Tapi masalah ini, waduh, kayaknya nggak kuat. Sehingga dalam pikiran saya, dalam hati saya, kayaknya udah, daripada saya terus melayani, saya punya tekanan, gimana saya mau melayani jemaat, gitu. Mendingan, udah kita delegasikan pelayanan ini ke orang lain. Itu pikiran saya, saudara. Dan intimidasi, ya, udah kayak ada roh kematian, saudara. Ya, itu intimidasi saya, saudara. Cuma saya ingat, saudara, kalau saya pikir kalau istri orangnya pintar, ya, masih bisa kerja sendirilah untuk kehidupannya dia, gitu ya.
Istri saya masih kerja sebagai full timer di Motherland, saudara. Cuma satu, anak saya ya masih sekolah, saudara. Iya. Saya pikir udah enak aja bersama dengan Tuhan Yesus kan, pikiran seperti itu, saudara. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, itu bukan datang dari Tuhan, saudara. Jadi, saudara, bagaimana kayaknya mau mundur? Murid-murid ini, saudara, lebih enak, saudara. Ya karena saya sering di laut juga, kalau pulang kampung naik kapal dulu, saudara ya, kapal laut. Jadi kalau kita ngelawan angin, itu susahnya luar biasa, saudara. Ya. Tetapi kalau kita didorong sama angin itu lebih cepat. Secara hitungan matematika, kalau murid-murid ini udahlah, guru kita kan masih di darat, ayo kita pulang aja. Nggak usah dengerin, nggak usah ngikutin suara perintah guru kita pulang aja. Lebih enak pulang, kayak saya tadi, saudara. Kayaknya enak aja udah pulang ke rumah bapak aja gitu. Itu namanya egois, saudara. Saudara, di sini sudah murid-murid, saudara, itu terus ngadapin badai itu, saudara. Dia terus maju. Sekalipun dia maju cuma 2 langkah, mundur 4 langkah, tapi dia terus, saudara, maju. Sampai Tuhan lihat, waduh, nggak betapa payah mereka mendayung perahu itu. Sehingga Tuhan nggak langsung udah stop. Mereka sudah lulus. Ayo datang kita tolong dia. Saudara, kalau Tuhan izinkan masalah kayaknya maju ke sana, mentok di sana. Ya. Cari kerjaan, susah. Kayaknya keuangan kurang-kurang terus. Dan lain sebagainya. Tuhan sedang membentuk saudara menjadi murid yang tangguh. Amin. Saudara, saat ini saya kuat, saudara. Sehingga saya bisa menguatkan saudara hari ini. Saya berani khotbah seperti ini karena saya sudah ngalami. Saya membangkitkan hamba-hamba Tuhan, saya bilang jangan mundur dari pelayanan. Saya udah pernah ngalami mau mundur, mau berhenti. Tetapi saya bangkit, kenapa? Karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Cuma simpel doang Tuhan ngomong gini. Tuhan gimana? Ya, saya mau ngomong gak gitu. Ya kan pengennya kita ngelawan gitu kan. Tapi Tuhan ngomong di waktu saya doa, Tuhan ngomong gini. Udah, kamu diam. Cuma itu doang, saudara. Saya diam 2 hari. Saya diam, nggak mau komentar, saudara. Tiba-tiba, saudara, masalahnya ya udah kayak di ubun-ubun, saudara. Itu rontok seketika dalam tempo 2 hari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, masalah apapun, tantangan apapun yang kita hadapi, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, rumah tangga sekalipun, dalam pelayanan sekalipun, itu tidak melewati kekuatan kita. Pasti kita kuat menghadapi, saudara. Jangan katakan Tuhan, aku gak kuat, memang daging gak kuat. Tapi percaya ada kuasa Roh Kudus yang lebih besar kuasanya, yang lebih kuat ada di dalam diri kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu jangan kita mundur, saudara ya. Tetap setia beribadah, setia lakukan firman Tuhan, setia melayani Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan proses, Tuhan sedang membentuk kita menjadi murid Kristus. Yang berikutnya, saudara, kadangkala membuat kita nggak maju, nggak sampai finish, karena kita hidup di dalam ketakutan. Waktu Tuhan Yesus datang, mereka takut, saudara. Jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, saudara. Karena kalau kita takut, yang bagus saja, Tuhan mau tolong saja. Udah takut dikecewakan, ya. Mau bangun usaha takut gagal. Ya. Saudara, firman Tuhan katakan begini.
Kalau kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Artinya apa saudara? Masih ada kekuatan. Kalau kita gagal, itu biasa. Salah itu biasa. Yang tidak biasa kalau kita hidup di dalam kegagalan. Karena kita takut untuk maju. Oleh sebab itu berusaha, coba lagi saudara. Lakukan usaha ini gagal, coba lagi. Lamar di sana, nggak diterima, coba lagi. Dan seterusnya saudara. Saya percaya saudara, suatu waktu Tuhan akan buka jalan buat kita. Murid-murid tidak ada jalan, badai di depan dia saudara. Justru menekan dari arah sana saudara. Tetapi waktu Tuhan hadir, membuka pintu buat mereka, meredakan badai, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menyerangnya atau melawan dia. Kalau Tuhan sudah buka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Tetapi kalau Tuhan tutup pintu, siapa yang bisa membukanya? Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu hari ini mari jangan terus setia kepada Tuhan. Jadi murid sampai finish saudara. Jangan hidup dalam ketakutan. Terus bangkit saudara. Engkau gagal lagi, mungkin jatuh dalam dosa. Ya, jangan hidup dalam dosa. Cepat-cepat bangkit, teriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku, kuduskan aku. Kemudian maju lagi saudara. Ada usaha untuk hidup dalam kekudusan. Tapi kalau engkau hidup dalam dosa, itu yang masalah saudara. Itu bukan berarti saya mengizinkan orang jatuh dalam dosa. Saya enggak pernah mengizinkan. Tetapi kalau ada di antara kita yang sempat jatuh saudara, bangkit kembali. Bertobat, kejar Tuhan. Teriak sama Tuhan, Yesus tolong saya. Sembuhkan, pulihkan saya. Dan saya percaya, kalau jemaat Tuhan hidup kudus, saya percaya api Tuhan, tadi pagi saya berbicara tentang api Tuhan menyala di tempat ini. Itu akan membawa dampak di sekeliling kita maupun bangsa-bangsa. Saudara, yang terakhir saudara, yang terakhir, waktu Petrus lihat, wah Tuhan Yesus, dia teriak, Tuhan aku mau jalan seperti Tuhan. Tuhan katakan, datang kemari. Saudara, kadangkala saudara, waktu kita udah mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulai melayani Tuhan, ujiannya kadangkala bukan lagi dari jemaat, tapi ujiannya sesama pengerja, kadangkala juga dari atas. Tuhan izinkan saudara. Ya. Mungkin ya koordinator ibadah raya, bisa saja saudara Tuhan izinkan. Tapi saya mau katakan begini saudara, waktu Petrus mulai merasa tiupan angin yang kencang, dia mulai tenggelam. Waktu kita fokus dengan kata-kata negatif, mungkin tantangan-tantangan dari sekeliling kita, mungkin dari keluarga kita juga, wah lo sungguh-sungguh, ya masih ini juga, masih banyak yang salah. Ya. Atau udah gak usah rohanian lah. Ya. Gereja-gereja, itu kan intimidasi saudara. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jangan didengar hal-hal yang negatif. Karena itu bisa membuat kita, rohani kita tenggelam. Yang membuat kita jadi macet. Ya. Enggak bisa maju ke depan. Tapi Tuhan mau, ayo kita fokus sama Tuhan Yesus. Kita fokus dengan firman Tuhan. Kita setia lakukan firman Tuhan. Seperti murid-murid ini setia lakukan firman Tuhan. Walaupun ada badai saudara. Saudara, jangan kita fokus dengan masalah-masalah di sekeliling kita saudara. Ya, dengan ngomongan-ngomongan, ya, bisikan-bisikan angin yang tidak bermanfaat buat kita saudara. Biarlah kita terus fokus pandang Tuhan Yesus. Kalau engkau menghadapi masalah, lihat salib Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan terima kasih. Aku cuma diintimidasi, aku cuma dikata-katain orang, aku belum sampai di salib seperti Tuhan Yesus. Sehingga iman kita bangkit kembali, roh kita menyala-nyala kembali, kita memiliki kasih yang semula yang menyala-nyala dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau ini yang kita lakukan,
kita menjadi murid yang kuat tangguh, dan kita sampai finish. Tuhan datang menjemput kita, kita terus setia, dan Tuhan angkat kita bersama-sama. Sekali lagi saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mau jadi murid sampai finish. Kau pelayan Tuhan, melayani Tuhan sampai finish. Amin. Kita sebagai jemaat Tuhan jangan puas dengan jemaat. Ayo bangkitkan rohani kita saudara. Kita berbuah-buah melayani Tuhan. Ya. Baik dalam komunitas school dan lain sebagainya. Baik dalam gereja ini saudara. Supaya apa? Kita terus jadi murid. Apapun masalah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi murid yang kuat, yang tangguh saudara. Seorang murid tidak mundur walaupun menghadapi badai dalam hidup ini, tetapi terus setia sampai finish. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, tapi hamba-Mu berdoa, biarlah setiap umat-Mu yang hadir pada siang ini menjadi murid yang tangguh, menjadi murid yang kuat, yang tidak gampang menyerah, menjadi murid yang tidak mundur, tetapi terus setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Huralamoya sikaburalabaya syanaburalaba. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kalau ada badai yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan kami percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa nama Yesus, setiap badai kami nyatakan berhenti dalam nama Yesus. Setiap roh ketakutan, setiap roh apapun yang membuat kami mundur ya Tuhan, yang membuat kami rohani kami tidak maju, hari ini juga oleh kuasa darah Yesus kami hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, biarlah di tempat ini bangkit murid-murid Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, murid-murid yang tangguh, yang kuat, yang tidak gampang menyerah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan, berkati gembala dan keluarga di tempat ini, seluruh pengerja dan seluruh jemaat-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, hamba-Mu kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Salam. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Seberapa banyak diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan menguatkan setiap kita supaya kita menjadi murid yang tidak pernah berhenti sampai garis akhir. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang hari ini pertama kali beribadah. Ada? Bisa lambaikan tangan kalau ada. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Kami atas nama Gembala, Pelayan Jemaat dan Jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Benjamin Sondah yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat yang lebih lagi kepada Bapak. Tuhan berkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman mohon diperhatikan. Yang pertama, hari Rabu ada ibadah tengah minggu diadakan secara online. Jadi diadakan pada pukul 19.30. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir di ibadah online melalui aplikasi Zoom. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum tergabung di grup GBI Tiga Raksa? Karena semua informasi ada di grup GBI Tiga Raksa. Jadi nanti link ini juga akan dibagikan di grup GBI Tiga Raksa. Apabila Bapak Ibu belum tergabung, silahkan memberikan nomor WA kepada pengerja supaya nanti bisa dimasukkan di grup GBI Tiga Raksa, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang ada di gereja kita di tempat ini. Selanjutnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 ada doa pengerja rayon 3 dimulai pada pukul 19. Ini diadakan secara hybrid, online maupun onsite. Dan ada beberapa sertifikat yang belum diambil. Yang pertama yaitu Boni Pranata, Tuti Leni Gunawan, Yohanes Punai, ini KKJ.
Selanjutnya ada sertifikat penyerahan anak yang belum diambil, Nikeli Grusaida, Jenita Putri, Yesaya sudah diambil. Selanjutnya ada baptisan air, Yudi Hartono, Elizabeth, Veronica, Stefani Magdalena. Jadi Bapak Ibu yang tadi disebut bisa nanti menghubungi pelayan-pelayan jemaat. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan untuk sewa gedung gereja yang ada di HOR, karena kita tergabung dari 3 gereja, ada HOR, ada Perumpung, ada GBT Keraksa di bawah naungan Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Sulis sebagai Kasub 3D. Dan yang kedua persembahan umum, dan apabila di antara Bapak Ibu hari ini akan mengembalikan perpuluhan, nanti bisa dimasukkan di kotak Ainga di depan. Mari sebelumnya kita sama-sama persiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Segala pujian syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih, anugerah, pertolongan, pelindungan, bahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini juga Engkau memberikan berkat yang luar biasa melalui firman-Mu ya Tuhan, menguatkan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami Tuhan datang ke tempat ini bukan dengan tangan hampa, tetapi kami memberikan persembahan yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita ya Tuhan, dan kami sangat percaya Engkau sendiri akan memberkati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan juga kalau di antara anak-anak-Mu akan membalikan perpuluhan Tuhan, kami sangat percaya Engkau sendiri yang bukakan tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Bahkan Engkau sendiri ya Tuhan yang menghalau belalang pelahap, yang mencoba untuk mengambil setiap berkat-berkat yang sudah Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin.
melalui doa pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan dan saat ini juga kami berdoa buat hamba-Mu Pak Ben Yamin Tuhan yang telah menjadi berkat buat kami melalui kebenaran firman yang disampaikan. Tuhan memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah di dalam pelayanannya, pengembalaan 3E. Kau berkati juga hamba-Mu dalam keluarga rumah tangga, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sebentar akan pulang ke rumah tangga masing-masing. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu. Mari angkat hati saudara kepada Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan saudara kembali menjemput kita semua di anugerah bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya.